شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان. SMP Islam Plus Baitul Mal mempersembahkan pesan cinta Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan kita nikmat yang tak terukur, dari nikmat iman, Islam, sehingga nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa bangun dari tidur dan masih sempat melihat matahari terbit dari ufuk timur. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pemimpin umat yang telah membawa umat masa silam menuju umat masa depan yang insya Allah penuh dengan cahaya Islam. Yang insya Allah dalam keseharian kita senantiasa membiasakan beribadah siang dan malam. Sahabat rahimakumullah. Dalam pertemuan kita kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang rukun Islam. Mungkin ada yang hafal betul di antara kita kapan kita masuk Islam. Dan bahkan kita hafal betul dari sejak lahir kita sudah Islam. Agama kita Islam. Namun apakah kita tahu apa saja rukun Islam? Mari kita akan bahas bersama-sama. Dalam hadis yang ketiga, dari hadis Arba'in An-Nawawi, Al-Hadithu Thalith min Al-Hadithil Arba'in An-Nawawi. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu maqal Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Rawahu Tirmidzi wa Muslim. Yang artinya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi dan Muslim. Sahabat rahimakumullah. Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwa Islam terdiri atas 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama, 2 kalimat syahadat. Yang pertama kita sebut dengan syahadat tauhid atau mengesahkan Allah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak
pernah ada tandingnya. Dan tak akan pernah ada tandingnya tentu. Yang kedua, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, Rasul Allah, Nabi Allah. Oleh karena itu, ibarat bangunan, syahadatain ini merupakan pondasi. Karena tidak akan berdiri bangunan tanpa pondasi tersebut. Begitupun, belum bisa dikatakan Islam, belum bisa dikatakan Muslim, apabila kita belum mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, wa iqamus shalah. Yang kedua, setelah adanya pondasi, ketika kita hendak membangun suatu bangunan, maka kita membutuhkan tiang. Begitupun dalam Islam. Ketika kita menginginkan agama Islam ini berdiri kokoh, maka setelah 2 kalimat syahadat yang kita lafalkan, yang kita ucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati, maka selanjutnya kita membutuhkan tiang. Namun apakah tiang tersebut dalam Islam? Dalam hal ini kita sebut dengan sholat. Sholat dalam Islam itu merupakan suatu tiang. Islam insya Allah akan kokoh ketika kita mendirikan sholat. Islam kita akan kokoh ketika kita mendirikan sholat. Sholat yang 5 waktu tentunya. Ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Mengapa sholat ini diibaratkan dengan tiang? Qala Rasulullah SAW, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad haddamadin. Sholat itu merupakan tiangnya agama. Apabila kita melaksanakan atau mendirikan sholat, maka berdirilah agama kita, agama Islam. Dan apabila kita meninggalkan sholat, maka sama saja dengan kita merobohkan tiang agama kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sahabat rahimakumullah. Yang ketiga adalah zakat. Menunaikan zakat. Masya Allah. Kita tidak bisa membayangkan betapa rusaknya perekonomian dunia apabila tidak ada peraturan seperti halnya zakat. Mengapa demikian? Karena dalam zakat ada suatu kewajiban bagi seorang yang kaya, yang memiliki harta yang lebih, untuk dibagikan, untuk ditunaikan, untuk diberikan kepada mustahik tentunya. Oleh sebab ada aturan zakat ini, maka alhamdulillah dunia ini, terutama Islam ini, bisa berdiri dengan kokoh. Karena yang memiliki kelebihan harta bisa berbagi dengan kaum duafa, fakir miskin, dan lain sebagainya. Dalam zakat, ada yang disebut dengan zakat fitrah, yang biasanya kaum muslimin mengeluarkannya di bulan suci Ramadan atau sebelum 1 Syawal. Ada juga yang disebut dengan zakat mal atau zakat harta. Zakat harta ini tentunya untuk siapa saja, untuk kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta, yang tentunya sudah sampai nisabnya atau sudah pada tahap sampai pada tahap wajib mengeluarkan zakat mal tersebut. Sahabat rahimakumullah. Untuk selanjutnya, yaitu melaksanakan haji.
Tentunya ini khusus untuk siapapun yang manistata'a ilaihi sabila, yang mampu melaksanakan. Mampu di sini, badan kita sehat, jasmani kita sehat, sehingga kita mampu untuk berangkat menunaikan ibadah haji ini. Dan juga mampu kita memiliki ongkosnya, memiliki fasilitas atau hal-hal yang menunjang sehingga kita bisa berangkat ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah untuk menunaikan ibadah haji. Dan yang terakhir, wasaumu Ramadan, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah, saat ini kita sedang menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah, puasa, ada puasa sunnah dan ada puasa wajib. Puasa yang sedang kita jalankan di bulan suci Ramadan ini merupakan puasa wajib. Sebagaimana kita ketahui, wajib itu ketika kita melaksanakan tentunya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita meninggalkan atau tidak melaksanakan puasa tersebut, maka na'udzubillah summa na'udzubillah, kita akan mendapatkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat rahimakumullah. Begitu indahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengibaratkan Islam ini seperti halnya bangunan. Untuk terdiri agama yang kokoh, maka kita butuh pondasi yang kuat, yaitu 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan untuk berdirinya bangunan yang kuat, kita memerlukan tiang yang kokoh. Dalam hal ini kita sebut dengan sholat. Sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Tentunya dengan rukun dan waktu yang telah ditentukan. Dan untuk mengokohkan agama Islam kita, sebagai seorang muslim, kita pun dianjurkan untuk mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Dan itu merupakan suatu kewajiban buat kita semuanya sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, ketika sudah tiba saatnya untuk mengeluarkan zakat fitrah, mari kita keluarkan. Begitupun ketika kita memiliki kelebihan harta atau harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan sudah mencapai nisabnya, sudah mencapai aturan untuk mengeluarkan zakat, mari kita keluarkan dan kita tunaikan zakat tersebut. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, kita mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, mari kita tunaikan. Khusus untuk ibadah haji ini, apabila badan kita sehat, kemudian kita memiliki ongkos atau fasilitas yang menuju Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah untuk menunaikan ibadah haji. Dan yang terakhir, tentunya untuk Islam yang kokoh, kita juga senantiasa diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga dengan kita melaksanakan 5 rukun Islam ini, keislaman kita betul-betul kokoh dan bisa berdiri seperti halnya bangunan yang berdiri tegak, bangunan yang berdiri kokoh, yang bisa melindungi diri kita tentunya dari segala sesuatu yang membahayakan. Sahabat rahimakumullah. Apa sajakah pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, Rasulullah SAW menyamakan Islam dengan bangunan yang kokoh dan tegak di atas tiang-tiang yang mantap. Yang kedua, pernyataan tentang keesaan Allah dan keberadaannya, membenarkan kenabian Muhammad SAW dan merupakan hal yang paling mendasar dibanding rukun-rukun yang lainnya. Yang ketiga, selalu menegakkan sholat
dan menunaikannya secara sempurna dan dengan syarat dan rukunnya, adab-adabnya dan sunnah-sunnahnya agar dapat memberikan buahnya dalam diri seorang muslim, yaitu meninggalkan perbuatan keji dan munkar, karena sholat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar. Yang keempat, wajib mengeluarkan zakat dari harta orang kaya yang syarat-syarat wajibnya zakat sudah ada pada mereka, lalu memberikannya atau menyalurkannya kepada orang-orang fakir dan yang membutuhkannya. Hikmah yang kelima, wajibnya menunaikan ibadah haji dan puasa Ramadan bagi setiap muslim. Yang keenam, adanya keterkaitan rukun Islam satu sama lain. Kita membutuhkan pondasi seperti halnya 2 kalimat syahadat. Kita juga membutuhkan tiang seperti halnya sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Adanya keterkaitan rukun Islam satu sama lain. Jadi siapa yang mengingkarinya, maka dia bukan seorang muslim berdasarkan ijma'. Nauzubillah, sumpah nauzubillah. Dan nas di atas menunjukkan bahwa rukun Islam ada 5. Dan masih banyak lagi perkara lain yang penting dalam Islam yang tidak ditunjukkan dalam hadis Rasulullah SAW. Yang kedelapan, Islam adalah akidah dan amal perbuatan. Tidak bermanfaat amal tanpa iman, demikian juga tidak bermanfaat iman tanpa amal. Jadi keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bimuradi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita setelah mengetahui rukun-rukun Islam, keimanan kita, keislaman kita semakin kokoh lagi seperti halnya bangunan. Islam kita kokoh berdiri kuat sehingga kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.